Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ike Tanzia. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat, saya ucapkan terima kasih pada forum FEMA Voice ini ya. Ibu Prof kan sudah lama sekali berkarir di Institut Pertanian Bogor, khususnya di Departemen Gizi Masyarakat. Nah, kalau secara singkat, Ibu Prof menilai Ibu Prof sebagai ahli di bidang apa nih? Sebenarnya saya itu ada dua kaki ya, Prof. Karena satu, saya bergerak di Departemen Gizi Masyarakat, sehingga saya di situ sebagai ahli gizi masyarakat, khususnya di kebijakan pangan dan gizi. Kemudian satu kaki lagi, saya kebetulan juga ada di Pusat Kajian Gender dan Anak. Nah, di situ saya sering ya melakukan sebagai instruktur gitu ya, di situ perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Oke, baik. Jadi Prof keahliannya di bidang gizi masyarakat ya, dan juga sekarang banyak terlibat di Pusat Kajian Anak dan Gender ya. Ya, betul. Nah, terutama untuk kebijakan pangan dan gizi nih Prof ya. Ya, betul. Apa nih kira-kira tips ya atau sarannya yang Ibu Prof bisa sampaikan ke pemerintah daerah terutama untuk menghadapi masa pandemi ini serta setelah masa pandemi, nah, terkait dengan kebijakan pangan dan gizi. Baik. Untuk kebijakan pangan dan gizi itu pada saat pandemi seperti sekarang ini tentu saja kita melihatnya dari sistem ketahanan pangan, dari mulai ketersediaan, kemudian akses, dan kemudian konsumsi. Jadi dalam hal ini ketersediaan itu harus tetap ada, kemudian akses juga, masyarakat juga harus punya akses, baik itu akses secara ekonomi maupun secara fisik. Dalam hal ini tentu saja kalau secara ekonomi harga, meskipun ini dalam kondisi pandemi, tetap harga itu juga tidak boleh ada peningkatan. Oke. Kemudian secara fisik, aksesnya itu adalah tadi, apakah misalnya kalau sekarang masyarakat tidak bisa keluar rumah, nah itu bisa melaksanakan pendekatan penjualan melalui online, begitu ya. Tetapi bagi masyarakat yang membutuhkan, tentu saja secara fisik, nah ini harus ada bantuan-bantuan sosial dari pemerintah begitu untuk ketahanan pangan di rumah tangga selama COVID ini. Begitu, Prof. Oke. Peran pemerintah ini dalam hal apa yang diharapkan nih? Karena kan tadi akses terhadap pangan, ya, akses terhadap harga, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu tadi yang pertama adalah memang menjaga ketersediaan. Artinya di sini apabila pemerintah memang kekurangan, ya salah satunya seperti gula misalnya ya. Gula itu kan permintaan kebetulan pas saat COVID, pas sekarang itu juga sedang situasi Ramadan, di mana permintaan akan gula juga meningkat. Ya, pemerintah mungkin kalau tidak ketersediaan dari produksi sendiri, nah itu juga mau tidak mau harus secara import gitu ya untuk yang ketersediaan. Namun demikian juga harus dilihat sejauh mana import itu juga tidak disinsentif bagi petani gula atau produsen gula. Kemudian yang kedua di distribusi ya tadi mendekatkan diri secara akses. Kalau saya lihat itu pemerintah juga harus memberikan akses secara fisik. Secara fisik itu tadi kalau saya lihat itu sekarang Kementerian Pertanian memberikan akses dengan menggunakan ojek online juga gratis begitu ya ke toko tani. Nah itu juga salah satu untuk mendekatkan akses secara fisik. Nah secara ekonomi tentu saja di sini kita juga harus menjaga harga itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus sering-sering mengecek ketersediaan pangan di pasaran, gitu ya, agar tadi supply dan demand itu tetap terjaga, sehingga harga juga tetap terjaga. Nah kemudian secara sosial itu adanya modal masyarakat ya. Jadi dalam keadaan pandemi sekarang ini, pertama pemerintah sendiri juga memberikan bantuan secara khusus, tetapi
mungkin kalau semuanya ditanggulangi oleh pemerintah, juga pemerintah mungkin akan kewalahan sekian jumlah banyak orang yang terkena dampak dari COVID ini. Nah, oleh karena itu, di sini harus dibangun modal sosial yang ada di masyarakat, sehingga masing-masing tetangga itu tahu tetangga siapa yang kekurangan, maka saling berbagi di saat itu untuk meningkatkan akses. Nah, kemudian di konsumsinya, kan ketahanan pangan itu ada 3 pilar, tadi ada ketersediaan, ada akses, dan kemudian juga ada konsumsi. Nah, di konsumsinya juga kita harus hidup sehat, bergizi seimbang. Baik, Prof. Ya, terima kasih, sangat komprehensif sekali. Intinya Ya, bahwa baik. kita sangat membutuhkan peran aktif pemerintah ya, Betul. agar ketahanan pangan ini terjaga. Baik, Ibu Prof. Ike Tanzia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi pemikiran Ibu untuk mencerahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Prof. Ike ya. Ini kami